Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita dengan Pak Muslim selaku Kepala SMK 1 Negeri Lubuk Sekaping, di mana kita lihat perkembangannya cukup drastis. Nah, sekarang sudah mulai proses pembelajaran yang baru sejak terbitnya keputusan Menteri, Pak ya. Iya, SK Keputusan, iya, SK. Tanggal 4 mulai itunya, Pak ya. Tapi bagaimana nih, Pak, proses yang dilakukan sekolah SMK 1 Lubuk Sekaping dalam menyambut proses pembelajaran baru ini? Apa yang telah dilakukan, atau ada semacam itu swab test dulu untuk pegawai-pegawai, dan apalagi apa yang dilakukan? Iya, terima kasih. Secara kalender akademik itu semester genap ini dimulai pada tanggal 4 Januari 2021. Kan tetapi terkait dengan adanya edaran gubernur bahwa seluruh guru dan pegawai di setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan swab test dulu sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Oleh sebab itu, karena jadwal pelaksanaan swab test itu untuk di Kabupaten Pasaman baru dapat dilaksanakan tanggal 5 Januari 2021, dan sebelum keluar hasilnya juga belum boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka baru bisa kita mulai semenjak tanggal 11 Januari 2021. Demikian. Dan sebelum memulai pembelajaran tatap muka, SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping telah menyiapkan segala hal berkaitan dengan protokol COVID, sarana sanitasinya, cuci tangan, himbauan dan benar-benar tentang pakai masker atau face shield, cuci tangan, pakai hand sanitizer dan seterusnya. Semuanya sudah lengkap semua, bahkan lebih dari cukup. Sarana cuci tangan kita sekarang telah lebih dari 50 titik sudah kita siapkan. Cairan pencuci tangan. Iya. Artinya kalau untuk protokol kesehatan itu sudah lengkap, Pak ya. Proses pembelajaran sekarang udah berjalan berapa hari, Pak, yang udah? Ya, alhamdulillah semenjak hari Senin tanggal 11 Januari sampai hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita melaksanakan dengan sistem shift. Kita bagi 2 shift untuk setiap kelas itu maksimal satu kelasnya 18 orang, dan kita ngambil shiftnya mingguan. Jadi 1 minggu pembelajaran tatap muka dan 1 minggu pembelajaran daring dan luring gitu. Dan itu dilakukan secara bergantian. Sesuai dengan protokol kesehatan, Pak ya? Iya, pasti. Ya. Nah, kita sama tahu nih, Pak, SMK 1 cukup drastis perkembangannya, dan sederet penghargaan telah dicapai nih sama SMK 1 Lubuk Sekaping. Nah, terobosan baru atau program-program baru yang diluncurkan SMK 1 Lubuk Sekaping tahun ajaran baru ini apa, Pak? Iya, ini perlu saya sampaikan lebih detail ini. Sekarang kita merujuk dulu kepada arah kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia. Arah pendidikan vokasi di Indonesia ini adalah SMK harus menghadirkan suasana industri di sekolah. Suasana industri itu apa? Yang pertama, sekolah harus menghadirkan proses pembelajaran teaching factory. Apa itu teaching factory? Teaching factory adalah proses pembelajaran di mana dalam rangkaian proses pembelajaran itu suasana industri harus hadir di sana. Sehingga peserta didik terbiasa dengan suasana industri, baik pekerjaannya, disiplin kerjanya, motivasi kerjanya, karakternya juga ada di sana. Gitu. Di samping itu, SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping juga telah melaksanakan penyelarasan kurikulum. Jadi, sesuatu hal yang mustahil kita bisa melaksanakan pendidikan vokasi yang baik apabila kurikulum kita tidak kita selaraskan dengan kebutuhan IDUKA, tidak kita selaraskan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping telah melakukan penyelarasan kurikulum untuk semua kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping. Dan kita melakukan workshop, mendatangkan
pihak-pihak industri ke sekolah, kita susun kurikulum bersama yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini kita lakukan dengan tujuan untuk menghindari ketimpangan yang selama ini terjadi dari pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi itu, apa yang dihasilkan oleh SMK tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jadi untuk menghapus kesenjangan itu, maka kurikulum harus diselaraskan. Pembelajaran di sekolah, di SMK harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan industri. Alhamdulillah itu telah kita laksanakan di SMK Negeri 1 Lubus Kaping. Dan di semester ini adalah implementasi awal dari semua perubahan-perubahan itu. Di samping itu, mulai tahun 2021 SMK Negeri 1 Lubus Kaping juga membuat program unggulan, yaitu implementasi budaya kerja di semua sektor, di semua aktivitas yang ada di sekolah. Dan seluruh urusan, seluruh hal yang ada di SMK Negeri 1 Lubus Kaping sekarang telah memiliki SOP, standar operasional prosedur. Apa gunanya standar operasional prosedur? Adalah untuk memastikan pelaksanaan apapun bentuknya, apapun kegiatannya, walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda, itu bentuk pelaksanaannya sama. Karena itulah ukurannya standar operasional prosedur tadi. Gitu. Dan total SOP yang kita miliki sekarang ada 97 buah SOP. Banyak. Ada 97 buah SOP. Itu. Dan kita mengimplementasikan budaya kerja, dan yang akan kita genjot dulu tahap awal ini yaitu tentang disiplin kerja, tanggung jawab kerja, sapa, santun, dan senyum. Itu. Jadi ke depan akan kita lihat keluarga besar SMK Negeri 1 Lubus Kaping, baik gurunya, baik pegawainya, baik siswanya, akan mengarah ke sana. Sehingga harapan kita ada sesuatu yang berbeda, ya, ada sesuatu yang berbeda dari SMK Negeri 1 Lubus Kaping. Dengan harapan keterserapan tamatan itu lebih tinggi di Iduka ke depannya. Di samping itu perlu juga saya jelaskan, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pendidikan vokasi, juga SMK ini didorong untuk membentuk unit-unit bisnis. Di setiap kompetensi keahlian itu harus memiliki unit bisnis. Dan kita telah memiliki 2 unit bisnis yang sudah jalan sekarang, yaitu unit bisnis konveksi seragam Saiyo. Ini adalah dalam rangka mengakomodir, ya, dalam rangka mengakomodir tuntutan dunia pendidikan vokasi. Kita mengharapkan melalui usaha unit bisnis ini bisa mengimplementasikan ilmu, ya, bisa mengimplementasikan ilmu anak-anak kita agar memiliki jiwa entrepreneur, memiliki jiwa kewirausahaan. Ya, harus kita bentuk dari sekolah. Kemudian memastikan mereka memang memiliki skill atau kompetensi yang memadai untuk membuka usaha ketika mereka udah tamat. Jadi pilihan anak kita nanti semakin banyak. Dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi, oke. Mau bekerja di perusahaan, oke. Mau buka usaha sendiri juga, mereka telah memiliki kemampuan, jiwa entrepreneur dan juga kompetensi untuk itu. Untuk awal ini unit bisnis konveksi kita memfokuskan ke pakaian seragam batik, ya. Dan kita pastikan production cost-nya jauh di bawah harga pasar. Kalau kualitas kita jamin itu di atas kualitas yang ada di pasar. Itu. Yang kedua, kita juga memiliki sekarang pusat keunggulan. Pusat keunggulannya atau Center of Excellence di bidang desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Ya, SMK Negeri 1 Lubus Kaping adalah satu-satunya SMK di Sumatera Barat yang telah memiliki fasilitas Center of Excellence untuk jurusan DPIB ini. Ya, alhamdulillah tahun 2020 ini kita dapat bantuan dari pusat, dari kementerian untuk membangun ruang praktek dilengkapi dengan peralatan dan fasilitas lainnya, sehingga nanti unit bisnis ini bisa mengakomodir, ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pihak-pihak eksternal dan internal untuk membuat gambar perencanaan pembangunan sebagai tungkang, jalan, jembatan, sampai ke menghitung RAB-nya. Ya, itu anak kita udah bisa. Dan kita berharap juga ada dukungan dari pemerintah daerah nanti agar
untuk membuat gambar perencanaan, dokumen perencanaan secara lengkap, juga bisa melibatkan tamatan SMK, karena SMK Negeri 1 Lubuk Kaping sudah memiliki kompetensi untuk itu. Ya, luar biasa, luar biasa apa yang dicapai oleh SMK 1. Sejauh ini kita memang sama melihat progres yang cukup bagus Pak ya. Nah, ada tidak Pak, ini mungkin yang belum terpublikasi ya, semacam capaian selaku kepala sekolah yang didapat dalam tahun ini, atau penghargaan kah yang mungkin belum bisa disampaikan, bisa Bapak sampaikan sedikit gambarannya seperti itu. Terima kasih. Artinya kalau masyarakat umum barangkali bisa hanya melihat gedung-gedung, nah, itu yang bisa dilihat dengan kasat mata. Padahal yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata itu capaian-capaian non fisik lainnya. Yang pertama, di 2020 ini banyak sekali capaian kita, ya, banyak sekali. Yang pertama itu tentang kualitas mutu. Ya, kualitas mutu itu nilai kita 97,89. Dan itu kalau dilihat dari data secara nasional itu peringkat 8 secara nasional. Ya. Kemudian yang berikutnya itu dari berapa banyak SMK tuh Pak? Iya, di Indonesia itu lebih 14.000 SMK di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Nah, ya. Peringkat 8 itu update rankingnya yang terakhir kemarin, karena kita mendapat nilai 97,89 itu tentang mutu, peta mutu, dan telah dilakukan juga verifikasi oleh verifikator dari kementerian. Alhamdulillah. Yang berikutnya kita juga telah memperoleh, kemarin itu ada lomba best practice kepala sekolah. Alhamdulillah, SMK Negeri 1 Lubuk Kaping dapat juara 2 se-Sumatera Barat. Ya, juara 2 se-Sumatera Barat dari keseluruhan kepala SMA, SMK se-Sumatera Barat. Dan jumlah sekolah SMA, SMK se-Sumatera Barat lebih kurang ya 500-an. Ya. Alhamdulillah kita dapat juara 2. Dan selanjutnya kita juga telah melakukan hal-hal lain, yaitu magang guru. Banyak sekali guru kita yang kita magangkan di industri. Ada yang magangnya di Bandung, ada yang magangnya di Jakarta, ada di Padang, dan ada juga di perusahaan-perusahaan lain. Kita ingin memastikan bahwa kompetensi guru itu memang betul-betul sesuai dengan yang diharapkan industri, sehingga proses pembelajaran di kelas itu lebih berkualitas. Jadi tidak mungkin kita meningkatkan kualitas kalau gurunya kurang berkualitas. Supaya memastikan guru itu berkualitas, maka ya kita magangkan, kita diklatkan, gitu. Barangkali itu, dan kalau dipaparkan banyak sekali, ya itu yang luar biasa. Dan alhamdulillah juga di 2020 itu juga dilakukan penilaian kinerja kepala sekolah. Ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Alhamdulillah saya selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Lubuk Kaping mendapat nilai 98,01, dan itu pasti tertinggi di Kabupaten Pasaman dan juga tertinggi di Sumatera Barat. Berarti nomor 1 dong Pak ya? Iya, kalau penilaian kinerja kepala sekolah SMK se-Sumatera Barat tahun 2020, alhamdulillah kita dapat peringkat 1. Alhamdulillah, luar biasa Pak. Nah, memang sering kita mendapatkan kejutan-kejutan dan surprise dari SMK 1 ini. Itu tidak terlepas dari usaha dan kinerja yang dilakukan kepala. Ya, ada satu hal lagi yang ini sangat penting. Alhamdulillah saya kemarin itu selama 3 bulan ikut diklat. Diklatnya namanya adalah Diklat Peningkatan Kapabilitas Kepala SMK berbasis industri, yaitu kepala SMK yang disiapkan sebagai CEO. Apa itu CEO? Chief Executive Officer. Dan kita dites, dan itu kita mengikuti diklatnya bersama UI, Universitas Indonesia. Alhamdulillah hasilnya juga sangat memuaskan. Ya, sangat memuaskan. Dan di Indonesia itu hanya yang bersama UI 90 orang. 90 orang, 90 orang dari total peserta semuanya 450 yang tersebar ke beberapa perguruan tinggi. Alhamdulillah capaian kita di sana sangat memuaskan.
Dan dalam hal itu kami telah didiklat sedemikian rupa untuk merubah mindset bahwa kepala SMK hari ini dan hari depan itu adalah kepala SMK yang memiliki jiwa entrepreneur, yang memiliki jiwa kewirausahaan, jiwa bisnis. Artinya harus bisa membaca peluang apa yang bisa dijadikan bisnis, sehingga SMK ke depan adalah SMK di mana hadirnya pusat-pusat bisnis di sana. Iya, Itu dia. Bisa menciptakan usahawan baru atau Iya. pekerja-pekerja yang siap tampil di lapangan. Iya, makanya pada tahap awal ini kita baru launching 2, yaitu unit bisnis konveksi tata busana itu, Iya. dan unit bisnis nanti untuk gambar perencanaan, ya. Itu untuk jurusan DPIB, Desain Pemberdayaan Informasi Bangunan, dan insya Allah bulan depan kita akan launching untuk jurusan yang lain, yaitu tentang boga. Kita insya Allah nanti akan menerima pesanan snack box, lunch box, kemudian makanan-makanan lainnya. Mudah-mudahan nanti kita berharap juga ada dukungan dari pemerintah daerah. Kalau ada kegiatan-kegiatan di Pemda, ya untuk menggairahkan bisnis kita, ya lakukanlah pemesanan ke unit bisnis SMK Negeri 1 Lubuk Kaping. Ya, lebih motivasi anak kita untuk banyak berbuat lebih baik lagi. Ya Pak, oke. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Kita berharap, kita menunggu ada terobosan-terobosan baru dari SMK 1 Lubuk Kaping, sehingga SMK 1 Lubuk Kaping nanti bisa menjadi kebanggaan, memang betul bisa menjadi kebanggaan bagi Pasaman dan Sumatera Barat ke depannya, bahkan di Indonesia sendiri. Terima kasih waktunya Pak Muslim. Ya, terus semangat untuk SMK 1 Lubuk Kaping yang lebih jaya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.